Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Kurnia dengan NIM 210607172. Saya berasal dari program studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video pertemuan kali ini, pertemuan 13, saya akan mempresentasikan cara mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita telah memiliki data, yaitu data ekspor kayu manis di Indonesia. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita mengcopy data yang ada ini. Kemudian kita pindahkan ke aplikasi SPSS, lalu kita klik data view, kita paste data yang sudah di copy tadi. Maka akan keluar data seperti ini. Lalu kita lanjutkan ke variable view. Di sini kita memiliki ada 4 variabel X dan 1 variabel Y. Selanjutnya kita akan memasukkan variabelnya. Di sini kita memiliki satu variabel Y dan 4 variabel X. X1, X2, X3, dan X4. Selanjutnya kita masukkan label dari setiap variabel tadi. Variabel Y di sini adalah ekspor kayu manis Indonesia dalam kilogram. Dalam kilogram. Variabel X1 PDB Amerika Serikat konstan. Selanjutnya, variabel X3 adalah nilai tukar. Variabel X3, harga kayu manis ekspor. Dan yang variabel terakhir yaitu variabel X4 adalah produksi kayu manis Indonesia dalam hitungan ton. Baiklah, dalam pengolahan data sekunder ini, kita akan menggunakan 3 uji data. Yang pertama adalah uji statistik deskriptif. Kemudian uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik ini kita akan melakukan uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Kemudian yang ketiga adalah uji hipotesis. Di uji hipotesis ini kita akan melakukan uji analisis linear berganda, lalu uji koefisien determinasi, dan yang ketiga adalah uji simultan atau uji F, dan yang terakhir adalah uji parsial atau uji T. Baiklah, kita lanjutkan pengolahan datanya. Kita masuk ke analisis. Kemudian klik deskriptif statistik, kemudian klik deskriptif. Lalu kita pindahkan semua variabel yang ada di kiri ini ke kanan, ke variabel kanan. Kemudian klik option. Di sini kita klik neon, kemudian klik std deviation, lalu klik minimum dan maksimum. Lalu di display order kita klik variable list, lalu klik continue. Kemudian kita lanjut ke kita okekan, maka akan keluar
hasil deskriptifnya seperti ini. Ini adalah hasil uji deskriptif statistik. Lalu kita masuk lagi ke analis. Kita klik regression. Lalu kita masuk ke linear. Maka akan keluar seperti ini. Kita masukkan variabel Y ke dependen dan variabel X kita masukkan ke independen. Lalu kita lanjut, kita masuk ke statistik. Lalu diklik estimates, model fit, lalu hal ini berfungsi untuk memodelkan model atau gambarnya dari tabel T dan tabel F. Lalu kita checklist real. Lalu kita checklist covariance matrix dan kita checklist collinearity diagnostic. Kemudian di residual kita checklist Darwin-Watson, lalu continue. Sekarang kita masuk ke plots. Di plots ini Z-prep kita masukkan ke X, dan kemudian S-receipt kita masukkan ke kolom Y. Di standardized residual plots ini kita checklist normal probability plot. Fungsi dari S-receipt dan Z-prep ini adalah untuk memunculkan gambar atau kurva yang kita gunakan. Lalu kita lanjutkan, kita klik continue. Selanjutnya kita masuk ke save. Di sini kita klik unstandardized. Kemudian kita klik continue. Selesai kita okekan. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Di sini ada charts-nya, yaitu normal p-plot of regression standardized residual dan scatter plot dependent variable. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk lagi ke analis. Kita masuk ke non-parametric test. Kita pilih legalisasi dialogs. Lalu kita klik one sample KS. Di sini kita pindahkan unstandardized residu ini, pindahkan ke variabel kanan. Lalu klik distribution, kita checklist normal, lalu kita okekan. Maka akan keluar hasilnya seperti ini, tabel ini, yaitu tabel one sample Kolmogorov Smirnov test.
Baiklah, sekarang kita akan masuk ke asumsi klasik. Untuk melihat hasil dari asumsi klasik ini, kita akan melihat tabel n-part test ini. Untuk melihat uji datanya, kita lihat hasil yang paling terakhir ini, yaitu 0,098. Untuk menentukan layak atau tidak layaknya dijadikan bahan penelitian, hasilnya ini harus besar dari 0,05. Jadi di sini sampelnya 0,098 berarti besar dari 0,05. Maka data ini normal atau layak untuk dijadikan bahan penelitian. Selanjutnya kita akan lanjut ke uji multikolonialitas. Tabel yang akan kita gunakan adalah tabel koefisien. Jadi tabel yang kita gunakan untuk uji multikolonialitas ini adalah tabel koefisien ini, yang mana data yang akan kita gunakan adalah collinearity statistik ini. Kita akan menggunakan tolerance dan PIF. Selanjutnya adalah data uji autokolerasi. Dan tabel yang akan kita gunakan adalah tabel model summary. Tabel yang akan kita gunakan adalah tabel model summary. Data yang kita gunakan yaitu di Darwin-Watson, yaitu 1,1710. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Tabel yang akan kita gunakan adalah tabel scatter plot. Tabel yang akan kita gunakan adalah tabel scatter plot. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas dengan scatter plot, yaitu dependent variable X per kayu manis Indonesia. Syaratnya titiknya harus menyebar di bawah 0, seperti ini. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini kita akan masuk ke uji analisis linear berganda. Kita kembali ke tabel koefisien. Kita kembali ke tabel koefisien. Untuk uji analisis linear berganda ini, data yang kita gunakan adalah data di standardized koefisien beta. Ini adalah data yang akan kita gunakan untuk uji analisis linear berganda. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Untuk uji koefisien determinasi ini, tabel yang kita gunakan adalah tabel model summary. Ini adalah tabel yang akan kita gunakan untuk uji koefisien determinasi. Yang data yang kita gunakan adalah di data adjusted R-square, yaitu 0,608. Selanjutnya adalah uji simultan atau uji F. Tabel yang akan kita gunakan di uji simultan ini adalah tabel ANOVA dengan syarat datanya ini kita akan menggunakan di tabel F dan tabel SIG. Selanjutnya adalah uji parsial T. Untuk uji parsial T kita kembali ke tabel koefisien. Ini. Untuk uji parsial ini kita menggunakan kolom T dan kolom SIG. Syaratnya SIG-nya harus kecil dari 0,5. Di sini SIG-nya besar dari 0,05, jadi
data ini tidak berpengaruh